Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku saudaraku sekalian di mana Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan walafiat dan sadar dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala muncul di dalam batinmu. Alhamdulillah, sudah daripada ikatan atau belenggu-belenggu. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Terima kasih kepada saudara-saudaraku sudah mulai bergabung untuk mengikuti live streaming ini. Saya minta kepada saudara-saudaraku untuk senantiasa tap-tap layar saudaraku untuk menjangkau daripada teman-teman yang ingin masuk di dalam offer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kajian yang memang luar biasa menurut saya ketika kita mengkaji daripada makna kemerdekaan negara Indonesia ini. Indonesia ini ada satu-satunya negara yang memperoleh kemerdekaan karena mengusir penjajah. Satu-satunya negara. Berarti negara lain itu mungkin merdeka karena sebuah hadiah dari penjajah itu sendiri. Apabila kita mengkaji pada makna kemerdekaan negara bumi pertiwi ini, maknanya adalah sesungguhnya yang namanya kemerdekaan kepada manusia itu merupakan hak dari segala bangsa, dalam artian hak dalam diri pribadi kita. Kita merdeka, tidak terbelenggu oleh apapun itu, baik itu berupa karma, kemudian apa-apa yang ingin masuk di dalam diri kita, itulah yang disebut daripada belenggu. Terima kasih Yuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung saudaraku. Merdeka juga dalam kalangan pandangan ilmu spiritual, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat adalah sebuah kepanaan. Bagaimana seseorang itu mampu memfanakan dirinya, sehingga apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan merupakan bentuk daripada ketiadaan mereka. Itulah makna daripada kemerdekaan. Kemerdekaan ini berlaku juga untuk kemerdekaan zahir ataupun kemerdekaan batin, saudaraku. Kita tidak terikat oleh apapun. Kita membaur terhadap semuanya, dalam artian kita tidak ada, namanya kita itulah adanya. Nah, seperti itu saudaraku. Jangan lupa untuk tap layar saudaraku untuk menjangkau saudara yang masuk di live streaming ini. Terima kasih. Bagaimana cara kita merdeka? Tentu ada beberapa cara yang perlu kita kaji dan kita ikuti sesuai daripada undang-undang negara kita ini. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan. Dalam artian ketika kita ingin merdeka, maka apapun yang masuk, yang ingin menjajah diri kita, hakikatnya menjajah, saudaraku. Jadi ketika seseorang terganggu oleh penjajah atau membiarkan masuk daripada hijab-hijab atau daripada keakuan-keakuan yang disebut dalam ilmu spiritual, maka itulah belenggu yang membelenggu manusia sehingga ia tidak akan bisa mendapatkan daripada sebuah kemerdekaan jiwa, baik itu kemerdekaan zahir, saudaraku. Dalam artian di zahirnya dia akan senantiasa mengerjakan pendapat daripada neraka itu sendiri. Rahimakumullah. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah bergabung. Kastali rasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Selamat bergabung di live streaming ini, saudaraku. Mari kita bahas mengenai daripada kemerdekaan. Apa itu hakikatnya daripada kemerdekaan itu sendiri? Dan itu adalah puncak dari segala puncak. Apapun yang engkau kaji, apapun yang engkau amalkan, ketika masih belum dikatakan atau belum mendapat sebuah kemerdekaan, maka itulah suatu hal yang bisa dikatakan bagaikan menegakkan benang basah, adalah sesuatu yang sia-sia, saudaraku.
Satu nafas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih sudah bergabung saudaraku. Mantau Nurman, silahkan masuk dalam live streaming saudaraku. Mari kita kaji tentang masalah yang bagus ini, tentang kemerdekaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya luar biasa saudaraku. Mari kopi. Mantau Nur kabar hari ini saudaraku. Semoga saudaraku semua yang masuk live streaming ini, dan orang yang masuk live streaming ini diberkahi kehidupan untuk mencapai daripada sebuah kemerdekaan. Satu nafas, penyatuan diri yang terpisah, Bang, mohon penjelasannya. Sebelum kita bertanya tentang hakikat daripada penyatuan diri, alangkah baiknya saudaraku, kita harus tahu bagaimana hakikatnya daripada diri itu. Diri itu adalah inilah adanya. Satu tubuh langsung menunggal daripadanya. Itulah hakikatnya saudaraku. Nah, itu akan masuk di dalam kategori menyatu di sana. Menyatu dalam artian kita sudah berhadap-hadapan dengan diri kita itu sendiri. Seperti itu saudaraku. Berhadap-hadapan seolah-olah kita sedang bercermin. Karena di sini kadangkala dari sisi mengingat di sini saudaraku, kadangkala kita mengingat secara zohir, misalkan istri kita, wajahnya selalu kita ingat, ibu kita, bapak kita. Tetapi hal yang perlu kita tidak tahu, atau dalam kategori hal yang mungkin tidak kita tahu adalah kita sulit sekali untuk mengingat daripada wajah kita ketika kita sebelum bercermin. Seperti itu saudaraku. Nah, hakikat penyatuan diri itu adalah ketika seseorang sudah didatangi oleh saudara kembarnya. Saudara kembar adalah bisa menatap dirinya, memandang dirinya. Itulah hakikat dirinya saudaraku. Itulah maksud daripada penyatuan diri yang terpisah. Apanya yang terpisah adalah sebuah pandangan itu. Terpisah itu adalah indera kelima ini tidak bisa membaur dengan indera yang keenam itu. Nah, seperti itu saudaraku. Indera dalam arti panca indera kita yang lima itu, seperti melihat, mendengar, berbicara, tidak bisa membaur. Nah, itu sebabnya tidak bisa membaur dengan batin kita itu sendiri. Berarti kita itu masih belum merdeka atau masih terpisah saudaraku. Habib Fatan, alhamdulillah. Terima kasih saudaraku sudah bergabung. Apakah kesadaran itu awal dari kemerdekaan diri? Yang namanya sadar berarti sudah merdeka saudaraku. Setiap orang yang sudah sadar berarti ia sudah merdeka. Karena kesan ini adalah dalam arti hanya berbeda nama saja. Sadar itulah kemerdekaan, kemerdekaan itulah kesadaran. Seperti itu saudaraku. Fajrot, kalau indera ke-9 di dalam bahasa spiritual ada istilahnya pada indera ke-9 saudaraku. Daripada wali songo yang ada di Pulau Jawa saudaraku. Wali yang 9 itu, yang 9 itu berada di titik daripada lubang-lubang yang ada di tubuh kita nih, buahnya. Tetapi ada satu lubang yang tertutup, itulah daripada hakikat indera yang ke-9 itu saudaraku. Saya akan mencoba untuk menjawab yang memang pernah saya dengar, apa yang pernah saya kaji saudaraku, mengenai hakikat kesejatian itu sendiri.
Saya inginkan dalam arti saya berharap saudara-saudaraku bisa memerdekakan diri kita supaya lena penjajah-penjajah yang memasuki diri kita itu sendiri. Karena sesungguhnya tubuh kita ini atau zahir batin kita ini adalah sebuah istana yang dulunya itu kita terlahir sebagai khalifah atau seorang raja. Jangan sampai kita akan kembali sebagai masyarakat, sebagai rakyat atau sebagai pujangga. Jangan sampai seperti itu, tapi kita harus kembali menjadi seorang raja bagi saudara, khalifah. Karena kita sebagai manusia diciptakan insan kamil, maka kita harus kembali dalam keadaan insan kamil pula, saudaraku. Roy, sang pengembara, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung Roy. Sehat selalu saudaraku. Sehat selalu saudaraku. Aidonur, saudara kembali pernah lihat di mimpi apa benar? Jadi ketika kita melihat saudara kembar kita itu di mimpi, itu masih belum bisa dikatakan sebagai bentuk kesadaran saudaraku. Itu hanyalah sebuah mimpi. Karena hakikat mimpi itu adalah intuisi atau bisa dikatakan sebagai sandi-sandi di dalam sebuah kezahiran kita. Ketika kita melihat saudara kembar di dalam mimpi atau kita sedang tertidur, kita terbagi menjadi 3 saudaraku. Ada yang satunya itu sedang tidur, kemudian satunya yang melihat diri kita, dan satunya lagi sebagai yang dilihat. Nah, itulah hakikat daripada mimpi, saudaraku. Kita di dalam mimpi itu akan terbagi menjadi 3 bagian atau 3 orang yang tertidur, kemudian yang melihat kita sedang berjalan di mimpi itu, dan kita yang berjalan di mimpi itu, saudaraku. Nah, tapi rata-rata kita semua itu sendiri, saudara. Kadang kita terbagi menjadi 4, kita bertemu dengan saudara kembar kita, seolah-olah kita, tapi kita melihat wajah lain, tapi lama-kelamaan dia berubah menjadi kita. Nah, seperti itu hakikat mimpinya, saudaraku. Tapi yang namanya hakikat saudara kembar itu kita melihat diri kita secara langsung, saudaraku. Untuk rumah tusuk sate gimana? Maksudnya gimana ini, saudaraku? Libur Lara, terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Ya, seperti itu penjelasannya, saudaraku. Nah, itulah sebabnya para orang-orang tua kita dulu di dalam melakukan atau olah spiritualnya, mereka pergi bertapa di gua, saudaraku, beruzlah, bisa dikatakan sebagai seperti itu. Agar apa? Agar ia bisa melihat kesejatian dirinya secara langsung. Seperti itu, saudaraku. Oh ya, rumah tusuk sate. Jadi di dalam sebuah kepercayaan ini, saudara, itu kepercayaan yang kuno menurut saya. Tergantung apa yang kita mau jual di sana, saudaraku. Kalau pertigaan tusuk sate, karena di sana di dalam pertigaan tusuk sate itu adalah bisa dikatakan sebagai aura yang panas. Nah, kalau kita menjual es krim atau sesuatu yang membuat dahaga kita hilang, itu baik, saudaraku. Tetapi kalau kita menjual dalam bentuk benda-benda misalkan mainan terus apa, itu tidak bagus, saudaraku. Atau makanan juga bagus, tetapi paling bagus itu kita jual es krim atau jual kelapa muda, es kelapa muda. Nah, itu bagus untuk rumah tusuk sate itu, saudaraku. Seperti itu. Karena kata orang tua di sini, kalau wilayah tusuk sate itu biasanya auranya panas, saudaraku. Tapi kita mengambil daripada aura panas, tentu kita akan menjual atau berusaha dagangan-dagangan yang bersifat dingin. Nah, untuk menyeimbangkan daripada energi panas itu, saudaraku. Itu bagus itu pertanyaannya.
Ada saya mau cerita ini saudaraku, kemarin pas sholat Jumat itu ya. Pas sholat Jumat saya sangat menemukan sekali jawaban yang mungkin lama saya pertanyakan sendiri. Tapi pas di dalam masjid pas sholat Jumat itu saya menemukan daripada jawaban dari pertanyaan saya itu tentang bagaimana cara kita merdeka, saudaraku. Bahwa sesungguhnya di dalam undang-undang dinyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam artian apa-apa yang ada di dalam diri kita itulah hakikat sebenarnya, saudaraku. Dan apa-apa yang berada di luar diri kita itulah hakikat daripada penjajah, saudaraku. Multifakir, terima kasih saudaraku sudah bergabung di live streaming ini. Mari kita bahas tentang kemerdekaan, saudaraku. Kemerdekaan jiwa, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan rasa, kemerdekaan hati sama saja, saudaraku. Kemerdekaan lahir, kemerdekaan batin. Apapun yang masuk di dalam diri kita, penjajah yang sifatnya zahir, contohnya makanan-makanan, itulah penjajah, saudaraku. Apabila makanannya bagus, maka bagus untuk kehidupan kita. Apabila makanannya tidak bagus, maka itu adalah penjajah yang merusak, saudaraku. Itulah apalagi kita membahas mengenai penjajah-penjajah batin. Kalau penjajah-penjajah batin yang menggerogoti daripada batin diri kita itu, maka sama sekali tidak akan bisa kita merdeka. Telah kita ketahui bahwa Indonesia, negara kita yang tercinta ini, dijajah selama 360 tahun, saudaraku. Tapi syukur-syukur ini merupakan sebuah kajian diri yang diberikan oleh presiden kita yang berusaha untuk memerdekakan Nusantara ini, yaitu dengan berusaha bertumpah darah. Dalam artian mereka mampu mengusir penjajah. Nah, seperti itu, saudaraku. Bahwa dijelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara yang satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena berhasil mengusir penjajah. Nah, itu adalah sebuah kajian yang luar biasa, saudaraku, menurut saya. Makanya di Indonesia ini sangat beragam-ragam suku, bahasa, kemudian agama, kepercayaan, itu beragam-ragam, saudaraku. Ritata, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku, terima kasih sudah bergabung. Aim, kalau ilmu rogo sukmo gimana, Ustaz? Kalau ilmu rogo sukmo itu, saudaraku, itu juga termasuk dari penjajah batin, saudaraku. Karena ilmu rogo sukmo itu bisa dipelajari. Setiap ilmu yang dipelajari dari luar untuk kita bawa sebagai benteng, misalkan seperti ilmu kebal, itu juga penjajah, saudaraku. Penjajahan terhadap diri kita. Dalam artian kita harus menghapus penjajahan-penjajahan yang di atas, yang akan masuk, yang akan menjajah daripada diri kita. Karena sesungguhnya mereka tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, seperti itu, saudara. Jadi begini, saudara. Ketika seorang pahlawan yang berperan mengikuti, yang berhasil, yang berperan dalam artian mengusir penjajah, ia adalah sesosok daripada syahid. Karena kebanyakan di Indonesia yang betul-betul disebut sebagai pahlawan itu adalah rata-rata semuanya adalah para kiai, para aulia, dan para wali-wali Allah. Kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno juga merupakan seorang waliullah, saudaraku, yang sekarang masih hidup sampai sekarang dan berdiam diri di dalam sebuah wadah yang tidak sama persis dengan dirinya dahulu, saudaraku. Jiwa-jiwa Soekarno itulah yang akan menjadi Satria Piningit. Nah, itulah ketika kita berhasil mengusir penjajah, mengusir hijab-hijab di dalam diri kita, mengusir penyakit-penyakit hati, penyakit batin, penyakit zahir yang ada di dalam diri kita.
Dan sehingga kita bisa merdeka, itulah hakikatnya adalah kita sebagai pahlawan untuk diri kita sendiri, saudaraku. Itulah hakikatnya, mari kita menjadi satria piningit atau menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk tidak memasuki penjajah-penjajah yang ingin mengotori diri kita, saudaraku. Roy sang pengembara, nah seperti itulah. Setiap yang merdeka ialah satria piningit untuk dirinya sendiri. Karena satria piningit itu adalah sosok yang memberi penyeimbang di dunia ini, saudaraku. Tapi satria piningit itu adalah sosok simbol yang harus dikaji. Simbol-simbol yang harus dikaji pada hakikatnya bahwa sesungguhnya satria piningit itu bisa didapat, bisa diraih oleh semua orang yang betul-betul ingin merdeka, saudaraku. Tidak setengah-setengah, tapi betul-betul ingin memerdekakan diri terhadap penjajahan-penjajahan secara zahir maupun penjajahan secara batin, saudaraku. Mari saudara-saudaraku untuk tap-tap layar agar supaya teman-teman menjangkau live streaming ini, saudaraku. Itulah hakikatnya, saudaraku, Roy sang pengembara. Tapi kalau Roy sang pengembara sudah tahu hakikat satria piningit dan sudah menjadi satria piningit, kalau bisa jangan menjadi sang pengembara selama-lamanya, saudaraku. Capek. Tapi kalau bisa Roy sang piningit, nah bisa dikatakan seperti itu namamu, saudaraku. Simbeng Galung, terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Pajrot, maksud dari angka 7. 7 itu bermakna daripada tujuan, saudaraku. Setiap kita melihat angka 7, pasti tujuan yang ingin kita capai pasti akan tercapai, saudaraku. Contohnya, misalkan kita pergi ngelamar kerjaan. Ketika di jalan kita melihat banyak sekali angka 7, wajib tujuan kita pasti tercapai, saudaraku. Nah, ini yang ingin saya bahas juga tentang angka-angka, tapi itu merupakan sebuah primbon yang tidak masuk di dalam live streaming ini, saudaraku. Tapi ketika ada sebuah pertanyaan saya ingin bahas, karena
angka-angka itu adalah memiliki rahasia-rahasia pribadi, saudaraku. Karena setiap hari wajib tidak lepas kita melihat sebuah angka. Nah, angka yang kita lihat di keseharian kita itulah pribadi kita pada hari itu juga, saudaraku. Kita melihat angka 1 dalam artian kita ingin bersatu, kita ingin menyongsong persatuan yang betul-betul. Seperti itu. Ketika kita ingin melihat angka 2, pasti dalam hati kita ingin mendua, ingin selingkuh, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau angka 7 itu adalah angka pencapaian sebuah tujuan, saudaraku. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia ini diraih pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Ketika kita jumlahkan daripada 17, itu 1 tambah 7 sama dengan 8. Ketika kita jumlahkan dengan 8 lagi, maka akan berjumlah daripada 16, saudaraku. Jika dijumlahkan 1 sama 6 sama akan berjumlah 7. Nah, tujuan daripada Indonesia untuk menyatu, merdeka adalah, itulah hakikatnya untuk merdeka, menyatu, manunggal, saudaraku. Dan tahun 1945 jika dijumlahkan maka akan berjumlah daripada 1945 19. Maka jika dijumlahkan 1 sama 9 maka akan menjadi 10, saudaraku. Nah, oleh sebab itu hakikat daripada kita melihat sebuah angka ini adalah bentuk daripada kezahiran atau apa yang akan kita temukan pada hari ini atau pada hari ketika sudah terbangun di tidur kita, saudaraku. Satria bangun kesiangan, selalu bangun kesiangan, luar biasa, karena malam-malam selalu bergadang, saudaraku, luar biasa, mantap. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Jangan lupa untuk tap-tap layar Satria bergadang. Wah, bahaya ini, saudaraku. Singapura angkanya berapa? Jadi ini saya bocorkan sedikit, tapi saya bukan pemain, saudaraku, ya. Ketika saudaraku ingin memainkan sebuah angka, maka apapun angka yang terlihat pertama kali ketika saudaraku terbangun, itulah hakikat angka yang akan keluar, saudaraku. Banyak pernah membuktikan, banyak yang bertanya juga teman-teman saya, tapi saya bukan pemain, tapi hanya menjawab. Karena setiap pertanyaan saya bertugas untuk menjawabnya, saudaraku. Roy sang pengembara, makna dari kata Nusantara. Nusantara, nu kalau dalam bahasa Sanskerta itu adalah, nu itu hana, bermakna daripada satu, san, Nusantara. Tetapi dalam konteks itu makna daripada Indonesia, membaur dalam kategori induknya manusia, saudaraku. Itu makna daripada Nusantara itu sendiri. Roy asli Lombok, saudaraku. Ya, meskipun bangunnya kesiangan, ya luar biasa, tidak apa-apa, saudaraku. Itu hakikatnya daripada kita sedang merdeka di alam tidur kita. Itu luar biasa. Terkadang seperti kata dalam tempurung ingin merdeka. Nah, itulah hakikatnya. Karena sebuah kemerdekaan ini, saudaraku, ibarat ikan yang mencari air di dalam lautan, saudaraku. Sama-sama, saudaraku. Ya, ketika saudaraku yang tersenyum ini merupakan sebuah pemain angka, ya silahkan saja, saudaraku. Boleh-boleh saja. Roy sang pengembara, salam juga, saudaraku.
Bang Chandra yang sering live streaming itu. Bang Chandra itu yang sering live streaming yang bahas-bahas tentang kehidupan itu, mungkin sering juga saya masuk di live streamingnya saudaraku. Atau Mas Chandra Saputra yang sering bahas bersama, kalau nggak salah Mas Diki Zainal kalau nggak salah. Rival Abdillah, kenal nggak Bang? Kalau Mas Rival belum saya tahu saudaraku. Sering sih saya dengar namanya tapi masih belum saya tahu orangnya saudaraku. Woi. Memang di mulai tahun 2018 kemarin saudaraku, di tahun pas mau Covid masuk ke tahun 2019 adanya Covid, itu adalah bentuk pemanggilan daripada jiwa-jiwa satria, dalam artian zaman makrifat sedang berlangsung saat ini, yang mungkin akan berlangsung sampai tahun 2028 saudaraku. Setelah 2028 mungkin kita tidak akan mendengar daripada ocehan-ocehan orang tentang ilmu-ilmu hakikat ini saudaraku. Iya Bang Chandra, saya sering masuk di live streamingnya saudaraku. Saya orang Lombok saudaraku. Satria bangun kesiangan. Tidak bisa peripat saudaraku. Tapi kita belajar sama-sama di sini. Tidak ada guru, tidak ada murid. Saya ingin melihat saudara-saudaraku sama-sama kita merdeka. Karena kita berada di satu wilayah Nusantara saudaraku. Secara teori dan secara administrasi memang negara kita ini sudah merdeka saudaraku, tapi sumber daya manusianya itu sangat-sangat jauh dari sebuah kemerdekaan. Itulah kenapa datangnya sebuah kemerdekaan jiwa ini, sebuah zaman ma'rifat ini untuk memanggil daripada kesatria-kesatria yang akan menjunjung tinggi, menetralkan daripada energi-energi yang ada di Nusantara ini saudaraku. Tangguhkan semua hak-haknya sampai tahun mungkin setelah tahun 2028 itu menurut pandangan saya ini saudaraku, dalam artian hak atau bisa jadi mungkin internet itu akan dimatikan dan akan saat itu mungkin akan mulai perang daripada perang dunia ketiga tahun 2028. Tetapi perang dingin dulu saudaraku, mungkin lewat cyber dulu, lewat hacker dulu. Tapi di sini kan sudah mulai sedikit-sedikit setelah munculnya kemarin Bajorka itu. Nah, itulah bentuk daripada cyber untuk memancing daripada apa istilahnya, perang dunia yang ketiga itu saudaraku. Wong Jawi, waalaikumsalam saudaraku. Al-Fat, Islam kulit yang ditonjolkan sekarang. Kita juga sedang berperang istilahnya saudaraku, yang disebut daripada Islam zahir, Islam syariat, dan Islam hakikat ini. Istilahnya sedang berperang sekarang. Kenapa yang kita membahas sekarang ilmu hakikat itu bebas dibicarakan, ilmu makrifat bebas, begitu juga ilmu kitab-kitab ini juga dibebaskan. Dalam konteks kita akan sama-sama memilih yang kemana kita larinya sejatinya itu saudaraku. Untuk zaman makrifat ini tidak ada yang bahaya Kang, karena banyak teman kita yang membahas kajian-kajian ilmu dalam itu sendiri. Bang Adra, lote nyimak meton, lote ngembe side Bang Adra. Tapi ya kenapa tidak dapat pembenaran? Karena
kita masih belum merdeka. Hakikatnya sejati kita masih tetap menerima penjajah-penjajah yang masuk ke dalam diri kita, saudaraku Alfa. Itu hakikatnya kenapa tidak ada pembenaran. Setiap kita mendengar seorang yang belajar ilmu hakikat, kebanyakan kita anggap gila, kita anggap syirik, kita anggap kafir, kita anggap... Karena begini, ada sebuah memang titah daripada leluhur kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berperan sebagai Rasul kita, mengatakan bahwa dulu Islam itu datang dalam keadaan aneh. Karena seseorang belum bisa menerima keanehan. Suatu saat akan muncul lagi keanehan-keanehan yang akan diterima oleh insan manusia itu sendiri, saudaraku. Bukan kita menilai seseorang tentang apakah munafik atau tidak, saudaraku. Jangan sampai kita menalar daripada di luar diri kita, saudaraku. Wong cilik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku. Terima kasih. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warasatul anbiya, penerus para anbiya. Ulama yang seperti apa? Ulama yang sudah merdeka. Ulama yang sudah merdeka itu dalam arti ia bebas, ia berani menyebut, ia berani mengajarkan sebuah kebenaran yang hakiki. Itulah ulama warasatul anbiya. Tetapi kalau takut misalkan dibeberkan ke jamaah, nanti salah paham, itu masih belum merdeka ulamanya itu, saudaraku. Ya, seperti itulah Al-Fat. Luar biasa. Bagaimana cara kita kalau menganggap orang itu benar atau suci, terus mengkafirkan, membodohi, blokir saja dia. Itu adalah sosok daripada istilahnya penjajah-penjajah yang ingin masuk ke dalam diri kita, saudaraku. Bang, ada yang begini, wali Allah itu kalau dilihat dari jauh hanya nampak cahaya. Oh begini maksudnya, saudaraku. Kita tidak akan bisa melihat cahaya dari seorang wali itu sebelum kita bercahaya juga, saudaraku. Itu maksudnya. Ketika kita sudah menunggal, ketika sudah nur di dalam diri kita hidup, maka dimanapun seorang wali kita akan tahu, saudaraku, seluk-beluknya apakah yang disebut daripada Nabi Khidir, kemudian Nabi Ilyas, yang Nabi Isa yang masih hidup, kita tahu di mana tempatnya. Itu hakikatnya, saudaraku, Satria Kesiangan. Maksudnya bagaimana Alfat, ngajinya tinggi-tinggi, dasarnya nggak ada. Ya, seperti itu. Abdi 09. Wah, halo juga kekasih. Bukan kita menyalahkan, saudaraku, apakah mereka bisa dikatakan menjual agama, menjual hadis, menjual keyakinan juga. Jangan kita nilai seperti itu. Ya biarkanlah mereka berjalan, karena keinginannya hanya sebatas itu, saudaraku. Jadi jadilah diri kita. Nah, hakikat diri kita itu adalah inilah adanya. Saat ini, bukan kemarin, dan bukan nanti. Saat ini, itulah diri kita sebenarnya. Maksudnya bagaimana, saudaraku? Kalau masalah nafi dan isbat, itulah hakikatnya, saudaraku. Saling kita lihat. Terima kasih Roy sang pengembara. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Salam sehat, salam sadar.
Kalau makom fana dan makom kesadaran. Kalau makom fana, fana itu adalah meniadakan diri kita secara zahir maupun batin. Yang ada hanyalah wujud daripada Allah itu sendiri atau Tuhan. Sedangkan kesadaran itu kita tahu, kita sadar bahwa diri kita itu sudah fana, saudaraku. Nah, itulah hakikatnya, sadar akan kesejatian diri kita, sehingga kita mampu memfanakan diri kita terhadap wujud apa-apa selain daripada wujud Allah, saudaraku. Nah, di dalam hakikatnya saya ingin sampaikan juga tentang daripada asma Allah ini. Ada satu nama yang mungkin lebih tinggi kedudukannya dari asma Allah ini, saudaraku, tapi ini merupakan sebuah rahasia. Tapi apa mungkin batin saya ini tidak ingin membeberkan daripada satu nama yang lebih tinggi kedudukannya dari asma yang disebut daripada Allah, saudaraku. Karena berawal daripada bismillah. Ba itu siapa, mim itu siapa, dan millah itu siapa. Nah, itulah hakikatnya, saudaraku. Jika kita mengkaji dalam bahasa-bahasa tasawuf, memang itu hakikatnya. Kalau dari asma ana Muhammad bila mim, dalam artian kita harus tahu juga apa makna dibalik atau apa ruh daripada ana Muhammad bila mim itu, saudaraku, sebelum kita menzahirkan daripada kata ana Muhammad bila mim itu. Tetapi kita harus tahu ruhnya itu bagaimana, seperti itu, saudaraku. Abid Smith, terima kasih sudah bergabung. Bersahadat siapa yang disaksikan, saudaraku? Ini masih dalam kategori pertanyaan yang dilontarkan ke anak SD, saudaraku. Ketika kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, siapa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah diri kita sendiri, saudaraku. Hakikat kesejatian diri kita, seolah kita melihat bayangan kita di cermin. Siapa yang di depan cermin itu, dan siapa hakikatnya di dalam cermin itu. Nah, seperti itu syahadat itu, saudaraku. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bahas mengenai ruh daripada syahadat itu, saudaraku, luar biasa maknanya. Tapi apa mungkin kita akan bahas di tempat umum live streaming ini. Saya ingin membahas mengenai hanya saja kulit-kulit yang akan membuka hijab, itu saja, saudaraku. Tapi kalau nanti lebih dalam, bisa juga DM di TikTok, kita bahas bersama-sama atau berdua di DM TikTok nanti, saudaraku. Oke, Satria bangun kesiangan, ayo kita bahas. Kalau ingin privat ya di DM TikTok ini saja, saudaraku. Bisa, kalau di WA tidak bisa, saudaraku, karena saya jarang pegang HP, saudaraku. Kalau di pas lagi malam bisa saya bisa kita bahas, saudaraku. Insan itu jasad kita, saudaraku, dan nur itu adalah cahaya kita, ruh kita.
Tapi kalau kita sudah menunggal akan insan dan nur, Allah, Muhammad, Adam. Allah itu adalah hakikatnya hidup kita. Nur itu hakikatnya daripada nyawa kita seperti urat nadi, darah dan lain sebagainya. Dan insan itu adalah zahir kita atau jasad kita. Ketika kita sudah menunggal, maka itulah hakikatnya daripada fana, saudaraku. Nanti kita bahas di DM juga bisa, saudaraku. Arzanka, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Kalau wirid kok tangan gerak sendiri, kenapa bang? Itu mungkin kesemutan, saudaraku. Tangannya itu karena terlalu capek wirid mungkin. Tapi hakikatnya wirid itu adalah sebenarnya, saudaraku, itu merupakan amalan penjajah. Amalan yang mungkin akan bisa dikatakan sebagai hijab juga zikir itu, saudaraku. Mohon maaf. Nah, ini yang tidak perlu saya katakan seperti ini, saudaraku. Ini terlalu dalam nanti. Waalaikumsalam. Coro Pro. Ainul Uyun. Waalaikumsalam, saudaraku. Kalau tangan kedutan itu kesemutan itu, saudaraku. Bukan masalah daripada karomah wiridnya, tapi itu kesemutan. Itu hal biasa. Amalan-amalan yang kita masukkan di dalam diri kita itu adalah sifatnya penjajah yang apakah baik atau tidak untuk diri kita, saudaraku. Dion Piska, waalaikumsalam, saudaraku. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk tap layar, saudaraku, supaya menjangkau daripada teman-teman yang ingin sefrekuensi bersama kita, saudaraku. Memang itulah hakikatnya, saudaraku. Ketika seseorang ingin mencari Tuhan, ada yang lewat wirid, ada yang lewat tafakur, ada yang lewat meditasi, banyak cara, banyak jalan. Tetapi hakikatnya itu adalah merupakan hijab, saudaraku. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, ibaratnya seorang wirid itu adalah ibarat ikan yang mencari air di dalam lautan, saudaraku. Pro bang, saya zikir pejam mata terus liatin saya sekelip bang. Apa bang? Itu cahaya yang tembus di penglihatan mata saudaraku Curug Pro. Itu belum manunggal namanya, saudaraku Rizkianto. Ketika kita manunggal terus maksiat lagi, itu kalau kita jadi wali malamatiyah ya tidak masalah kita maksiat, saudaraku. Tapi kalau belum bisa jadi wali malamatiyah ya sama-sama belum manunggal jadinya itu Rizkianto. Manunggal itu sudah tidak terjebak di dalam dualitas, saudaraku. Tidak terjebak di dalam surga, tidak terjebak di dalam neraka, tidak terjebak di baik dan buruk, saudaraku. Wong Cili, assalamualaikum Kang. Tentang zikir atau wirid, tolong dijelaskan. Tadi saya kurang paham. Jadi zikir ini adalah sebuah amalan, saudaraku. Sebuah amalan bisa dikatakan juga sebuah doa agar apa? Hijab-hijab yang ada dalam diri kita itu bisa terbuka. Atau dalam arti wirid ini adalah bisa dikatakan adalah sesosok daripada pahlawan yang akan membantu kita mengusir penjajah yang sudah menggerogoti daripada batin kita, saudaraku. Itu amalan-amalan. Ada istilahnya amalan yang baik, ada istilahnya amalan yang buruk. Bagaimana cara kita menyikapinya, saudaraku? Kalau saya akan bicara sama hati dan tanya jawab itu, nah itu bagus, saudaraku. Itulah maknanya daripada kita berbicara dengan tanpa huruf dan tanpa suara. Tanpa huruf tapi bisa kita baca, tanpa suara tapi kita bisa dengar. Nah itulah maknanya, saudaraku.
Coro Pro cari mursyid. Posisi saya di Lombok, saudaraku, tidak mencari murid karena tidak ada guru, tidak ada murid bagi saya, saudaraku. Kita sama-sama. Kalau ingin sama-sama kita belajar ya bisa di DM di TikTok ini, saudaraku. Saya di Lombok, saudaraku. Ini kalau Coro Pro ingin mencari seorang mursyid, ada pernah saya sampaikan di VT TikTok saya ini tentang di manakah posisi mursyid yang sebenarnya itu, saudaraku. Jangan mencari jauh di daerah masjid, saudaraku, di daerah saudara-saudaraku, karena di perkampungan yang terpencil pun di sana ada wali, saudaraku. Cari saja di sana, tidak jauh dari masjid. Apakah jika ingin mencari yang disebut sebagai mursyid yang berwali sufi di barat masjid, kalau yang berwali malamatiyah di kiri kanan masjid, kalau berwali majzub ya di timur masjid tempatnya, saudaraku. Sudah saya sampaikan di VT TikTok saya, saudaraku. Kalau kita udah nebak kelakuan orang baik dan orang buruk, baru kenal apa itu marifat, mas. Itu namanya kita sudah sefrekuensi, dalam artian kita sudah mengenal yang disebut daripada vibrasi. Energi seseorang sudah kita bisa tarik, saudaraku. Itu sudah masuk dalam kategori bumbu-bumbu daripada makrifat, saudaraku. Itu posisi rumah, ya posisi rumah. Tidak jauh dari masjid, saudaraku. Itu adalah tempat daripada wali-wali Allah. Dan juga wali-wali yang memang wali palsu juga banyak di kiri kanan masjid, saudaraku. Ya, merinding. Teruskan. Dalam arti perbanyaklah bertanya kepada diri kita, saudaraku. Lambat laun pasti kita akan dijawab nantinya. Perbedaan seorang wali yang asli dan palsu. Tanya kata hati, saudaraku. Ketika kita bertemu seorang wali yang benar-benar asli, maka hati kita akan tentram, aman, damai. Akan kita merasakan kedamaian. Ketika kita di dekat seorang wali yang memang betul-betul seorang wali yang asli. Tapi kalau palsu, belum dekat saja kita sudah takut. Nah, itu adalah wali palsu, saudaraku. Tidak ada istilahnya khodam, saudaraku. Khodam itu adalah penjajah yang sifatnya merusak sebenarnya. Tidak ada istilah khodam. Hanya asma saja khodam itu. Tapi yang sebenar-benarnya itu adalah diri kita, saudaraku. Khodam itu adalah sifatnya energi. Energi, apakah kita menyerap energi negatif, apakah kita menyerap energi positif nanti di sana. Amalan untuk bisa dipertemukan dengan mursyid, tidak ada amalan, saudaraku. Tapi carilah tidak jauh dari masjid. Kata hati itu langsung dari hati, saudaraku. Kalau kata nafsu itu adalah muncul daripada panca indera kita. Contohnya kita melihat botol, maka perhatian kita adalah terhadap botol tersebut. Nah, kalau kata hati itu adalah kita melihat dalam artian menghayalkan sebuah botol, kemudian kita diperintahkan untuk mengambil botol itu, sementara botol itu belum kita tahu tempatnya. Nah, itulah kata hati, saudaraku. Al-Hallaj itu tidak jauh daripada Syekh Siti Jenar, saudaraku. Sama-sama ilmu tentang kemanunggalan saja. Tapi jangan sampai manunggalnya seperti Fir'aun, saudaraku. Fir'aun itu sejatinya sudah manunggal, tetapi karena dia menyebut, melafazkan dari kemanunggalannya itu, itulah yang membuat Fir'aun itu kena. Sedangkan Syekh Siti Jenar, kemudian Al-Hallaj itu adalah dia merahasiakan dari kemanunggalannya itu sendiri, saudaraku.
Kalau ingin menjadi jiwa yang tenang itu saudaraku, buang semua nafsu itu, baru ke jiwa kita akan tenang. Kalau di dalam sebuah daerah, istilahnya begini, kalau kita ingin tahu apakah di daerah tersebut ada seorang wali tidak, kita lihat daripada kondisi pada daerah tersebut. Apabila daerah tersebut aman, damai, tidak ada pencurian, tidak ada kejahatan, berarti di sana ada wali, saudaraku. Tetapi setiap satu wali itu akan, dalam arti akan memayungi daripada 20. Nah, setiap 20 orang, 20 manusia, maka di sana ada satu wali, saudaraku. Itu yang pernah saya alami, yang pernah saya tahu, saudaraku. Begini, Masrur. Yang namanya kita hening itu adalah konteks daripada kita masih merenung, saudaraku. Antara merenung dan menghayal itulah hening. Itu merupakan sedang kita naik pelan-pelan menuju tangga makrifat yang tertinggi, akan sampai kita pada sebuah kefanaan. Itu luar biasa, saudaraku. Terus tingkatkan, dan jangan lupa terus bertanya kepada diri kita, seolah-olah kita bertanya, jadikan diri kita sebagai malaikat dan tanya diri kita, marrabbuka, waman nabiuka, waman kiblatuka. Terus kita tanya, nanti kita akan dijawab oleh batin atau guru sejati kita itu sendiri, saudaraku. Terus hening. Hening itu ibarat kita bengong, ibarat kita seperti orang gila sudah, bengong, kelihatan bodoh, itu adalah bentuk hening. Suka melamun, itu juga hening, saudaraku. Terus tingkatkan. Dalam arti kita sedang menuju tangga makrifat secara pelan-pelan, itu saudaraku. Kalau orang manunggal itu ciri-cirinya, saudaraku, ini begini. Ketika waktunya diam, ia diam. Ketika waktunya berbicara, ia berbicara. Itulah orang yang manunggal, ciri-cirinya, saudaraku. Ketika ada sebuah pertanyaan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, maka ia akan berbicara. Tetapi ketika ia membicarakan tentang masalah-masalah dunia, ia akan diam, saudaraku. Itulah bentuk daripada bentuk kemanunggalannya, saudaraku. Ciri-ciri orang yang sudah manunggal. Karena yang ingin ia bicarakan secara zahir orang yang sudah manunggal itu adalah tentang ketuhanan saja, tidak ada lain. Tidak ingin membahas pekerjaan, membahas dunia, membahas anak istri, itu masa bodoh bagi orang yang sudah manunggal, saudaraku. Kalau Nabi Musa itu sama saja, mereka manunggal, saudaraku. Kalau ingin lebih dalam nanti bahas esensi cerita Laila dan Majnun, bang, katanya itu hanya perumpamaan. Yang namanya Laila dan Majnun itu, ini pandangan yang pernah saya kaji, saudaraku, tentang keluar masuk daripada nafas kita, seperti Adam dan Hawa. Cintanya Adam dan Hawa, saudaraku. Dalam artian tidak akan pernah terpisah, saling rangkul antara keluar dan masuknya nafas. Ketika Laila tidak mengingat Majnun, maka itulah hakikatnya daripada kita sesak nafas. Dan ketika Majnun melupakan Laila, maka itulah akhir daripada nafas kita, saudaraku. Cara membuka hijab-hijab, ya jadilah pahlawan untuk memusuhi, untuk mengusir penjajah-penjajah yang ingin masuk di dalam diri kita, saudaraku. Manunggal itu menyatu, saudaraku. Kita serahkan sepenuhnya zahir dan batin kita kepada pencipta kita. Itu namanya manunggal. Menyatu. Allah, Muhammad, Adam. Kita leburkan, kita hanyutkan dan serahkan kembali. Dalam artian yang kita kibarkan, bendera yang kita kibarkan di dunia ini, kita lipat kembali, kemudian kita serahkan kembali kepada pemilik yang sebenarnya, saudaraku. Itu artinya manunggal.
Sama-sama saudaraku. Malaysia, semoga Malaysia juga banyak saudara-saudara kita. Banyak orang-orang Lombok juga di sana yang bekerja di Malaysia, saudaraku. Ya sudah biasa kalau sudah mau jam 1 ya ayam berkokok di sini, saudaraku. Penanda bahwa dini hari sudah masuk. Kalau ada seorang udah nggak kerja, nggak mikir dunia, terus mikir akhiratnya, terus makomnya, ya ada memang yang masih kebingungan, saudaraku, ketika kita sudah tidak memikirkan dunia, kemudian kita tidak bekerja, kita tidak memikirkan anak istri, lama-lama kita cerai, kemudian buang anak istri. Nah, itu adalah hakikat orang-orang yang berspiritual ekstrim, saudaraku. Ada juga seperti itu. Ketika sudah mencapai makom yang tertinggi, dalam artian mereka membuang hijabnya, seperti anak istri yang membuat kesusahan, yang ingin dicarikan rezeki, yang menuntut rezeki kepadanya, ia buang. Kemudian pekerjaannya ia buang. Itu hakikatnya ia tetap hidup. Hidup dalam arti hidup dalam sebuah kefanaan. Itu memang sulit untuk kita lakukan, saudaraku. Hanya sedikit orang yang mampu seperti itu, saudaraku. Makomnya itu sudah dikatakan makom yang tertinggi, makom yang terbebas daripada belenggu-belenggu dunia yang sebenarnya. Udah Pak Saiful Karim itu bisa dikatakan luar biasa juga, saudaraku. Ia mengkaji daripada kajian-kajian ruh daripada ilmu itu sendiri. Ya alhamdulillah, dengan kajian-kajian Pak Saiful Karim yang baru-baru ini keluar di dunia atau di dunia maya, kemudian di tempat-tempat umum, di live TikTok, kemudian media sosial, itu luar biasa menurut saya. Saya tidak pernah dengar, saudaraku. Saya jauh dari Banjar soalnya. Kalau bisa Kang Padja ceritakan sedikit tentang Syekh Abdul Rahman Banjar itu kenapa, saudaraku? Biar kita kaji, nanti akan ketemu ilmunya nanti. Ceritakan sedikit, apa karomahnya mungkin, apakah dia seorang wali di sana, apakah ia dikatakan sebagai orang yang sudah menunggal atau gimana. Karena saya jauh dari Banjar, karena saya dari Lombok, saudaraku. Bisa ceritakan sedikit kenapa dengan cerita Syekh Abdul Rahman Banjar itu. Oh iya ya. Memang pernah saya dapati, ada di VT saya itu, saudaraku, seorang waliullah yang memang itulah hakikatnya. Banyak cara untuk menyembunyikan kewaliannya, saudaraku. Kita ambil contoh saja secara zahir, yang namanya wali Allah itu adalah intel Allah, saudaraku.
Yang namanya intel-intel yang di pemerintahan juga kan, ada yang jual cilok, ada yang jual batagor, ada yang jual sate, tapi dia seorang intel. Nah seperti itu, begitulah juga hakikatnya seorang wali, saudaraku. Banyak cara menyembunyikan kewaliannya, saudaraku. Banyak juga yang dikira, banyak yang mengira bahwa ia seorang wali, ternyata bukan seorang wali, saudaraku. Wali bisa dikatakan wali palsu lah, seperti itu. Jadi begini hakikatnya wali itu, saudaraku. Rata-rata seorang wali itu tidak pernah berguru, saudaraku. Saya ingin membongkar sedikit. Ketika kita bertanya tentang Nabi Muhammad yang diberi gelar sebagai Rasulullah, kita tidak tahu siapa guru zahir daripada Nabi Muhammad. Kita tidak tahu kan, tetapi kita hanya tahu bahwa beliau diajarkan oleh Jibril, sementara Jibril itu malaikat. Tetapi siapakah daripada guru zahir tempat beliau Rasulullah berguru secara zahir, tentu kan kita tidak tahu. Seperti itu, saudaraku. Begitu juga dengan wali-wali Allah. Ia menyembunyikan siapa gurunya, siapa sahabat-sahabatnya. Hanya dia yang tahu rahasianya, saudaraku. Seperti itu. Zulnal Mudi, pandangan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu bahasa daripada agama Hindu, saudaraku. Tetapi kalau di dalam agama Islam, reinkarnasi itu adalah sebutannya daripada berbangkit, saudaraku. Nah, berbangkit dalam istilah memang di dalam padang mahsyar telah dijelaskan bahwa banyak sekali sosok-sosok manusia yang berkepala kerbau, berkepala ikan tongkol, berkepala gurita, berkepala kambing. Nah, itulah hakikat daripada reinkarnasi itu sendiri. Nah, kelak yang namanya hewan-hewan ini adalah bentuk daripada reinkarnasi manusia-manusia yang tidak tahu diri di zamannya dahulu, saudaraku. Inilah bentuk daripada neraka-neraka yang sebenarnya. Hewan-hewan seperti bau sapi apa itu manusia dulu, tapi karena ia tidak tahu diri, tidak bisa manunggal, makanya menjadi hewan kepalanya berkaki 4, saudaraku. Nah, itulah hakikatnya reinkarnasi itu nyata dalam arti pembayaran daripada amal-amal kita yang tidak bisa kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di VT saya yang bentuk daripada reinkarnasi manusia yang sudah, atau berbangkit kembali manusia yang sudah menunggal atau tidak, saudaraku. Contohnya pas seseorang yang meninggal dunia, kemudian di atas kuburnya misalkan ada jejak sapi, maka ia bereinkarnasi menjadi sapi. Jika ada jejak ayam, ia menjadi ayam, saudaraku. Jika ada jejak tongkol, dia jadi tongkol. Nah, seperti itu, saudaraku. Zikir dengan ilmu itu adalah zikir dengan kesadaran, saudaraku. Banyak orang yang berzikir hanya mengikuti zikirnya orang, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang berzikir atau sedang mengingat Allah, saudaraku. Bahwa tiada mengingat Allah kecuali Allah, itu baru orang yang sudah sadar di dalam berzikir, saudaraku. Tetapi ketika kita berzikir hanya mengikuti zikirnya seorang ulama atau pemimpin zikir itu sendiri, itu hakikatnya zikir tanpa ilmu atau zikir tanpa sadar. Seperti itu, saudaraku. Makanya jangan bangun kesiangan sekarang, saudaraku. Mas Syahri, zikir adalah ingat. Mana bisa ingat kalau tidak pernah bertemu.
Nah, itulah bentuk dari sebuah penjabaran di dunia, saudaraku. Zikir yang tertinggi itu adalah tidak ada lagi zikir lagi, karena yang mengingat dan yang diingat itu hakikatnya manunggal esa, saudaraku, kalau kita berbicara secara yang dalam, saudaraku. Maksudnya bagaimana ini kesiangan sama karya. Itu bentuk daripada berbangkitnya seorang manusia, saudaraku, ketika mereka belum selesai menunggal atau mengembalikan sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meninggal, maka rata-rata mereka menjadi hewan, masuk ke dalam wadah yang disebut daripada binatang, saudaraku. Ada yang jadi kutu nanti, ada yang jadi tongkol, ada yang jadi ayam. Itulah bentuk berbangkitnya, saudaraku. Mati sebelum mati itu adalah maknanya begini, saudaraku. Itu makna dari sebuah kefanaan. Dalam artian mengembalikan keakuan diri kita kepada keakuan yang hakikat yang sebenarnya. Itu adalah mati sebelum mati. Kita ini adalah, tubuh kita ini adalah kuburan, saudaraku. Nah, hakikat yang hidup adalah yang di dalam diri kita. Nah, itulah zahir kita, hakikatnya mati sebelum mati, saudaraku. Itu adalah bentuk konsep kefanaan sebenarnya. Jadi di dalam sebuah pandangan ilmu hakikat bahwa Allah yang nyata, manusia yang gaib, saudaraku. Ketika manusia sudah menuju kegaibannya, maka ia akan menyatakan senyata-nyatanya akan Allah itu sendiri. Nah, itulah hakikatnya. Tapi jika kita mengadakan keakuan diri kita, maka sesungguhnya Tuhan tidak ada di dalam diri seseorang tersebut, dan sebaliknya, saudaraku. Nah, itulah hakikatnya, Mas Syahri. Kita mengembalikan sepenuhnya amanah dan janji-janji kita ke hadirat Sang Maha Kuasa. Lam yakin ilallah, tiada wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Mantap. Apa yang terlihat, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan dengan panca indera yang ada 5 ini, itulah hakikatnya daripada wujud, saudaraku. Bagaimana kita mengembalikan semua wujud yang ada di alam semesta ini ke hadiratnya, saudaraku. Maksudnya bagaimana cerdas, Bang? Ramli, waalaikumsalam, saudaraku. Nah, itulah bentuk konsep daripada penyatuan, saudaraku. Lautan adalah garam, garam adalah lautan. Dalam artian, manusia adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Nah, hakikatnya seperti itu, saudaraku. Tapi lautan adalah garam, itu adalah bentuk penyamaran kesejatian yang sebenarnya. Yang tidak bisa, yang tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya di muka umum. Makanya dia mengatakan bagai lautan adalah garam dan garam adalah lautan. Karena sesungguhnya manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Nah, seperti itu hakikatnya, saudaraku. Iya, satu kesatuan. Dalam artian begini, saudaraku. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan. Nah, nanti kita jadi Fir'aun di sana.
tapi rahasiakan daripada itu, saudaraku. Egong mular apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hiro selama beberapa bulan lamanya. Rasulullah itu di dalam sebuah cerita sejarah kebudayaan Islam di Gua Hiro itu menerima wahyu, saudaraku. Bertafakur dalam arti secara ilmu tasawuf, mendengarkan daripada kata batin. Ia sedang belajar sama guru sejati daripada Rasulullah atau sedang diajarkan oleh malaikat Jibril. Hakikat daripada malaikat Jibril itu adalah guru sejati kita, saudaraku. Setiap orang yang sudah mampu berbicara dengan guru sejati, itulah ia sedang bicara dengan malaikat Jibril yang ada di dalam dirinya. Siapa yang bertanya di dalam dirinya itu, itulah hakikatnya malaikat Jibril. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, itulah kesatuan, saudaraku. Bergetar itu adalah bentuk daripada frekuensi yang sama, saudaraku. Bisa jadi saudaraku Mas Sahri sudah menyatu atau sudah sefrekuensi dengan mursyidnya, seperti itu. Dion, apakah boleh apabila saya masih tingkatan syariat? Tidak ada istilahnya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tapi kita sama-sama belajar di sini, saudaraku. Boleh-boleh saja. Ketika mampu untuk mencerna, yaitu adalah kita sudah masuk di alam hakikat. Ketika belum bisa mencerna daripada kata-kata yang memang rahasia atau belum kita dengar, itu adalah bentuk kita masih duduk di dalam syariat. Seperti itu, saudaraku. Nah, itulah bentuk daripada simbolik, saudaraku. Malaikat Jibril, semua malaikat yang ada di dalam diri kita itu adalah bentuk daripada sebuah penjabaran. Malaikat Jibril, Allah, Muhammad, Adam, itu adalah bentuk daripada sebuah penjabaran, saudaraku. Tapi hakikatnya satu jua, saudaraku. Karena penciptaan itu berasal daripada satu kesatuan. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Itu adalah bentuk daripada kita duduk di dalam sebuah dualitas, saudaraku. Kita masih duduk antara lahir dan batin, antara baik buruk, antara surga neraka. Jangan seperti itu, tapi berusahalah netral di dalam sebuah kedudukan itu, saudaraku. Yang namanya Rabi'ah Al-Dawiyah itu adalah sesosok wanita yang memang bisa dikatakan sebagai, kalau zaman sekarang, sebagai wali Allah, tapi dulu adalah bentuk daripada seorang yang sudah mencapai daripada makom sufinya, makom tingkat yang teratas, dalam artian makom hub namanya, saudaraku. Rabi'ah Al-Dawiyah itu mencapai daripada makom hub atau cinta namanya. Makanya Rabi'ah Al-Dawiyah itu mabuk cinta kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga syair-syair Rabi'ah Al-Dawiyah itu yang bisa kita ambil untuk kita kaji, saudaraku. Tapi jangan ambil secara gamblang, tetapi kita kaji apa makna daripada syair-syair Rabi'ah Al-Dawiyah itu, saudaraku. Karena setiap yang tampak, baik itu syair, kemudian tulisan dalam bentuk tulisan-tulisan kitab, pasti ada ruhnya di atas sebuah kezahiran tulisan itu, saudaraku. Ada di dalam salah satu syair Rabi'ah Al-Dawiyah tentang daripada surga dan neraka. Ya Allah, ketika aku mencintaimu karena mengharapkan surga, maka bakarlah surga itu untukku. Ketika aku mencintaimu karena takut neraka, maka dalam artian masukkanlah aku ke dalam nerakamu itu. Nah, itu adalah bentuk syair daripada Rabi'ah Al-Dawiyah menghilangkan daripada dualitas dunia ini, saudaraku.
Karena yang namanya surga dan neraka ini adalah hakikatnya sedang kita laksanakan hari ini, saudaraku. Sebagai contoh yang sangat-sangat gamblang, kita tahu bahwa surga dan neraka ada di dunia ini. Kita contohkan ketika kita menghirup sebatang rokok, contohnya bagi seorang laki-laki yang merokok. Tanpa neraka, tanpa api, kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya rokok. Nah, seperti itu, saudaraku. Karena surga dan neraka ini adalah bisa dikatakan sebagai hak pakai sementara yang diberikan oleh Allah. Surga itu nikmat, neraka itu pun juga nikmat, saudaraku. Ya, seperti itu, saudaraku. Apakah sama malaikat Jibril dengan diri sebenarnya diri atau diri sejati? Tolong dijawab dengan dalil. Ada memang sebuah dalil yang fenomenal diucapkan di dalam ilmu spiritual atau ilmu ma'rifat, saudaraku, tentang kesejatian itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun adalah rahasianya. Nah, itu adalah sebuah penjabaran daripada hakikat daripada kesejatian yang sebenarnya diri itu sendiri. Inilah diri sendiri itu, saudaraku. Saat ini, bukan yang dulu atau zaman Rasulullah, itu bukan diri sejati, tapi inilah diri sendiri. Tanya di dalam diri kita. Tempatkan diri kita yang pada hakikat yang sebenarnya, saudaraku. Mas Syahri, saya dari Lombok, saudaraku. Ya. Saya ini masih dikatakan masih umur 29, Bang. Tetapi saya sangat tertarik dulu pas masih SMA kalau tidak salah, pas masih aliyah dulu. Saya ingin sekali menemukan sebuah ilmu yang memang ada titik puncaknya. Dalam artian kita tidak hanya mencari ilmu tapi kita tidak menemukan hakikatnya. Tapi alhamdulillah setelah masuk kuliah dulu, alhamdulillah saya merasakan kenikmatan dari sebuah ilmu yang memang saya harapkan seperti itu, saudaraku. Ya, saya kelahiran 92, Bang. Sudah saya katakan, memang para panji-panji yang menyebarkan sebuah kebenaran sekarang itu bukan dari segolongan para ulama atau golongan keturunan-keturunan ulama, saudaraku. Tapi memang dipilih langsung oleh Allah, bukan dipilih langsung oleh sebuah gelar atau masyarakat menjadi tuan guru dan lain sebagainya, saudaraku. Karena itulah hakikatnya daripada bukan kiai yang belum sadar, saudaraku. Ketika memang mereka sudah sadar, pasti tidak akan menyesatkan, tidak akan menyalahkan, karena mereka belum sadar. Alhamdulillah. Ini ilmu mahal apa? Ilmu murah, saudara. Kalau sudah bisa dibeberkan di media sosial kayak gini, sudah bisa dibicarakan di warung-warung kopi, ya ilmunya murah sekarang, saudaraku.
Tapi memang ketika kita berbicara ada yang lebih tinggi sebenarnya ilmunya ini saudaraku. Tapi saya sudah dikatakan perasaan di dalam diri saya sudah menemukan itu. Tapi nanti ketika saya beberkan di sini, ya itu nanti akan menjadi sebuah kesalahpahaman mungkin. Nah, itulah bentuk kita tidak terjebak di dalam dualitas baik dan buruk saudaraku. Karena baik itu nikmat, buruk pun itu nikmat. Kita akan menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang saudaraku. Ketika yang namanya sebuah frekuensi yang sama, pasti akan kita dapati frekuensi yang sama pula saudaraku. Meskipun wadahnya berbeda, tempat kita ambil yang pertama kali, mursyid kita berbeda, ketika memang benar-benar mursyid itu adalah sefrekuensi dengan apa yang kita akan temukan, pasti itu adalah hakikat yang sama saudaraku. Beginilah bang, saudaraku, ketika saya berbicara terlalu dalam, ya seperti inilah, agak serak-serak, mohon maaf. Karena mungkin ini adalah sudah di tengah malam saudaraku. Saya juga minum air dingin di mana cuaca dingin, ya seperti inilah. Mohon maaf kalau suaranya tidak jelas atau serak-serak saudaraku. Ya beginilah adanya. Bukan begitu adanya, tapi beginilah adanya saudaraku. Satria bangun kesiangan, ndak bangun pagi sekarang. Aga Gumlar 420. Ketika semua belum ada, ketika semua belum bisa disebut, apa itu bang? Itulah sebuah kekosongan saudaraku. Jangan jauh-jauh. Ketika kita belum terlahir di dunia ini, kita itu apa? Nah, itulah hakikatnya. Mungkin ya seperti itu, kita masih bereinkarnasi dulu atau masih menjalankan karma yang dulu, masih menjadi ikan tongkol mungkin saudaraku. Tapi begini, saya melihat kucing, ya saya sering bertanya kepada kucing di sini atau hewan-hewan yang lain, yang mungkin saya agak lucu. Kayaknya menjadi kucing itu nikmat, tinggal makan tidur, seolah-olah ya tidak ada beban jadi kucing. Ya besok ketika kita bisa berbangkit dalam keadaan kucing, tapi kita sadar di sana, ya gimana lagi, itulah hakikatnya saudaraku. Ya memang hidup itu berulang-ulang saudaraku. Tidak ada istilahnya kematian yang langsung musnah, itu tidak ada. Udah dua gelas tadi saya ngopi bang. Tapi ini air putih juga masih. Yang inilah ketika kita berbicara terlalu dalam, ia kadang tidak mengizinkan daripada kerongkongan ini untuk mengeluarkan. Tapi apalah, inilah sejatinya, biar kita tidak sama-sama sesat, ya seperti itu yang dibilang para ustadz yang sering bilang kita sesat, karena mereka baru mendengar. Kalau lama-lama mendengar, pasti dia akan menyesatkan dirinya sendiri saudaraku. Oh ternyata saya salah. Saya juga tertarik, saya juga pernah belajar tentang filsafat. Saya tertarik kepada ada seorang tokoh filsafat yang namanya Aristoteles saudaraku. Bukan, Socrates. Socrates itu adalah sosok yang mungkin itu adalah sebuah kepribadian yang mereka menyampaikan. Socrates itu menyampaikan sebuah kebenaran dengan bertanya kepada subjek. Maksudnya adalah misalkan ya Socrates itu bertemu seseorang, dia tanya, apakah Anda tahu nama Tuhan? Nah seperti itu saudaraku. Bagi saya yang namanya wali Allah itu
Ya istilahnya seperti itu, mau sebut diri kita seorang wali ataupun tidak, itulah hak segala bangsa, hak semua manusia, saudaraku. Mau disebut mau tidak, itu hak segala bangsa, hak segala manusia. Yang penting kita mengusir daripada penjajah yang mau menggerogoti daripada batin kita, saudaraku. Penjajah bangsa itu, saudaraku. Astagfirullah. Ada pernah saya dengar seorang tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, saudaraku. Karena Soekarno itu sering mengatakan bahwa tentang pemuda, bahwa di akhir daripada tujuan Indonesia untuk menuju masa keemasannya itu adalah akan dibangkitkan pemuda-pemuda yang akan menggentarkan dunia. Pemuda-pemuda di bawah 40 tahun yang akan menggentarkan dunia, yang membuat Indonesia menjadi emas atau mercusuar dunia, itu adalah pemuda-pemuda, saudaraku. Bukan kelas Prabowo, bukan kelas Ganjar dan lain sebagainya, tapi nanti akan tampilnya seorang pemuda-pemuda yang umurnya di bawah 40 tahun. Lihat saja nanti. Aldi Tahir, Pak Soekarno, atau disebut Bung Karno, karena Bung Karno ialah yang membongkar rahasia-rahasia, maka disebut sebagai Bung Karno. Bongkarlah itu. Mas Gatot, Assalamualaikum, salam saudaraku. Wah, Mas Gatot ini, terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Salam sehat, salam sejati. Diki Koper, waalaikumsalam, saudaraku. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat, salam serasi, salam seimbang, salam sejajar, salam no tipu-tipu, salam yang sebenar-benarnya salam. Assalamualaikum, salamun qaulam mir rabbir rahim, saudaraku. Mas Diki Cover, saya tidak mau berpendapat tentang yang bersebelahan, saudaraku. Ya biarkanlah mereka, itulah hakikatnya, saudaraku. Fajar Sidik, waalaikumsalam, saudaraku. Sir Yasin. Kalau bisa, saudaraku, saya ingin merekomendasikan seorang pemusik yang memang pemusik itu sudah meninggal dunia untuk kita kaji daripada makna musik yang disampaikan, yaitu Mbah Surip, saudaraku. Mbah Surip itu adalah sosok daripada, saya berani mengatakan bahwa Mbah Surip itu adalah seorang wali Allah yang memang sembunyi di dalam profesi musiknya, saudaraku. Belajar di sana, saudaraku. Gali daripada musik dari Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana, bangun tidur lagi, kemudian aku ganteng, kemudian belajar ngaji. Itu judulnya yang memang ruhnya luar biasa, saudaraku. Kalau zikir napas, zikir itu mengingat napas itu adalah hembusan napas. Ingatlah keluar masuk kamu, itulah zikir napas, saudaraku. Ingatlah Laila dan Majnun, jangan sampai Laila melupakan Majnun, dan jangan sampai Majnun melupakan Laila, itu sama saja engkau melupakan napasmu. Maka itulah sosok daripada orang-orang yang tidak tahu diri, saudaraku.
Ya Mas Gatot, silahkan saudaraku. Kita sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid. Sama-sama belajar saudaraku. Sama-sama menuju kemanunggalan yang esa, cinta, kasih, selaras, serasi, dan seimbang. Tak gendong kemana-mana. Nah, karena seorang wali itu kemana-mana bebas saudaraku. Banyak seorang wali sholatnya di masjid itu ternyata dia jadi imam di masjid yang lain. Nah, itu makna daripada tak gendong kemana-mana. Ya, terima kasih saudaraku. Salam seluruh alam. Kalau memang sebenarnya pembimbing itu apapun yang dihadapkan diri kita, pengalaman itu adalah pembimbing yang sebenarnya saudaraku. Apa yang kita pandang, apa yang membuat kita tertarik untuk belajar kesejatian itu atau belajar jati diri itu, itulah hakikat daripada pembimbing sejati. Kalau kita mursyid itu adalah pembimbing zahiriah saja itu saudaraku. Itu adalah bahasa lama sebenarnya. Yang tahu wali adalah wali. Itu adalah sebuah bahasa lama yang sekarang dipatahkan saudaraku. Bahwa sesungguhnya semua manusia itu bisa jadi wali. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau menjadi wali. Sebab mereka hanya menjadi wali nikah, wali murid. Yang senantiasa mencari rezeki buat anak istrinya. Tetapi dia mati meninggalkan daripada anak istrinya, sedang istrinya nikah lagi, hartanya diambil oleh suami baru dari istrinya. Itulah maknanya saudaraku. Merdeka dari kurungan jasad. Jasad ini bukan kurungan saudaraku. Jasad ini adalah diri kita yang sebenarnya adalah tanpa jasad ini kita bukan apa-apa saudaraku. Kita akan berada di dalam sebuah kekosongan. Tetapi buatlah jasad ini bercahaya dengan apa? Dengan nur yang ada atau ruh yang ada di dalam dirimu. Bagaimana caranya? Kajilah diri ini saudaraku. Perbanyak bercermin, tanya diri kita seolah-olah kita sudah mati. Tapi sebelum mati, tanya kepada diri kita, jasad ini, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan hanya saja kita mengatakan tahu tentang Allah, tapi wujud daripada Allah kita tidak tahu. Sama saja juga kita itu adalah berdusta terhadap diri kita sendiri saudaraku. Tanda-tanda seorang wali itu saudaraku, apapun yang ia hadapi, ia santai-santai saja. Mau pahit, mau manis, santai-santai, slow saja. Itu sudah wali saudaraku. Mau miskin, mau kaya, mau istrinya cantik, mau berharta, sama saja merasakan. Mau ia kehilangan, mau ia susah, senang, sama saja saudaraku. Dia sudah wali itu. Ya, semoga kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam bernafas, sehingga kita bisa hidup sehat, tidak sesak nafas. Jangan sampai juga kita stroke nanti saudaraku, gara-gara memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan saudaraku. Intinya semoga kita merdeka akan sebuah kesejatian, kefanaan, kemanunggalan itu sendiri saudaraku. Saya bukan Pak Haji, saya ini pakai pecinya Soekarno saudaraku. Rian Fernando, jangan sampai Rian itu sifatnya dalam kategori keras, kemudian berpikir
hatinya cepat terluka. Nah, tapi akhir-akhirnya dalam arti mudah putus asa. Janganlah seperti itu, saudaraku. Keluar daripada keputusasaan yang akan menimpa daripada Fernando. Seperti itu. Jadilah manusia yang merdeka dan buanglah jauh-jauh semua penjajah-penjajah yang akan merusak daripada kesejatian diri kita, saudaraku. Cahaya Putri, waalaikumsalam. Apa kita pernah menyaksikan Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ketika itu di dalam rahim ibu kita, saudaraku. Alastu bi rabbikum, ketika ruh ditiupkan maka diperintahkanlah ruh itu atau bayi itu atau janin itu, katakanlah bahwa aku adalah Tuhanmu. Seperti itu. Itulah bentuk penyaksian kita kehadirat Allah. Nah, setelah kita balik, kita terlalu mendunia, cinta dunia, mengagung-agungkan dunia karena kita melihat sebuah keindahan akibat daripada pancaran panca indera ini, saudaraku, sehingga kita terlena dan melupakan pertemuan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dion Piska, apakah ini nama aslimu, saudaraku? Kalau Rizky, kalau kita ingin bertemu Nabi Khidir, kalau kita bernafsu ingin bertemu Nabi Khidir sampai mati, kita tidak akan bertemu Nabi Khidir, saudaraku. Lepaskan dia. Nanti setelah kita sadar, pasti kita akan didatangkan oleh beliau, saudaraku. Yakinlah. Saya pernah menyaksikan seperti itu, makanya saya berani memberikan hal-hal tentang kajian-kajian yang ada di VT TikTok itu sendiri. Jangan mencari, kalau mencari sama dengan bohong, sampai mati tidak akan ketemu-ketemu. Jangan cari, lepaskan, biarkan Nabi Khidir yang datang kepada kita, saudaraku. Kenapa saat lirik jempol kaki dingin dibanding yang lain, khusus jempol kanan? Mungkin ada penyakit di jempolnya itu, Mbak Cahaya Putri. Coba diurut atau dibekam nanti, makanya dia dingin. Syahron ini manusia dalam arti konteks. Sin itu bermakna sosial, ha itu bermakna daripada lisannya untuk berbicara dengan sesama makhluk itu halus, lembut, tetapi suaranya lantang, saudaraku. Syahron, pasti suaranya agak gemetar, suaranya lantang. Nah, itulah hakikatnya, saudaraku. Tapi mungkin jarang berbicara. Kalau yang tidak penting ya tidak berbicara, Syahron, saudaraku. Ya, menurut saya Syahron ini sudah ya standar, sudah baik. Sudah tidak mau nikah-niku, ingin fokus kepada kesejatian diri. Lanjutkan, saudaraku. Tidak ada istilahnya jin korin atau khodam itu, saudaraku. Itu hanyalah sebuah simbol daripada pemangku-pemangku spiritual palsu yang ingin mencari rupiah, saudaraku. Makanya ada khodam, ada korin. Kalau di daerah saya itu tidak ada istilah-istilah seperti itu, saudaraku. Saya juga sering meruqyah daripada teman-teman yang mencari saya di rumah. Tapi itu merupakan daya energi yang ia serap terlalu banyak, saudaraku. Energi negatif, maka ia bisa kesurupan dan lain sebagainya, saudaraku. Diri kita saja belum tentu Islam atau selamat, apalagi kita menginginkan mengislamkan korin. Itu pertanyaan yang tidak masuk di akal namanya, saudaraku. Ainul yakin.
Ainul yakin itu adalah kita betul-betul yakin dan pernah mengalami akan keyakinan itu sendiri. Kita tidak mendapatkan cerita dari orang-orang, tapi kita mengalami langsung. Misalkan kita ambil contoh tentang kesaksian atau syahadat kita mengalami langsung, baru kita yang disebut daripada ainul yakin itu, saudara. Nur Muhammad itu adalah jiwa kita. Maksudnya bagaimana, saudaraku? Ini saran saya nanti, saudaraku. Cahaya Putri, ketika jempolnya lagi sakit, coba saudara Putri ambil jarum pentul nanti ya. Ambil jarum pentul, tapi ketika terasa sakit, tusuk dia 3 kali. Tidak membaca apa-apa, tusuk aja 3 kali. Bukan tusuk sampai berdarah, cuman pelan-pelan, saudaraku. Tidak sampai berdarah, 3 kali, dan lakukan apabila terasa sakit seperti itu. Boleh saudara, amalkan saja. Ketika apapun amalan yang kita masukkan di dalam diri kita, apabila kita merasa tentram, aman, nyaman dengan amalan itu, itulah bentuk amalan yang bagus. Kita boleh, saudara. Tapi ketika kita tidak nyaman dengan amalan itu, segeralah buang, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karim Bel, terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Kulhu sungsang itu adalah, kan sudah dijelaskan, saudaraku, itu ilmu yang memang apa ya, ada juga istilah meraga sukma. Kalau ilmu untuk mendapatkan kulhu sungsang itu amalan untuk mendapatkan ilmu meraga sukma itu di daerah saya, saudaraku. Karena hakikat manunggal itu adalah amalannya adalah al-ikhlas atau kulhu. Tapi kalau kita balik kulhu itu, maka dalam artian kita bagaimana kemanunggalan di dalam diri kita itu mampu kita keluarkan. Itulah hakikatnya daripada kulhu sungsang. Terima kasih, saudaraku. Rian Fernando, makin lemas, sensitif. Itu mungkin hal yang lumrah, saudaraku. Mungkin jarang tidur atau sedikit tidur, makanya lemas, kemudian lebih sensitif. Seperti itu, saudaraku. Itu hal yang lumrah. Jangan kaitkan sesuatu gaib kepada yang zahir yang kita rasakan ini, saudaraku. Lemah, letih, lesu, kurang makan itu, saudaraku. Baik, saudaraku, mungkin saya tutup live streaming ini ya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada malam ini, pada kesempatan malam hari ini, bernilai daripada ibadah untuk kita bawa, untuk kita sampaikan
untuk kita rasakan kepada diri kita yang sebenarnya, saudaraku. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu rabbi wa a'udzu bika min hamazatis syayatin wa qul rabbi anta amuru. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum saudaraku.